Selamat siang semuanya, selamat malam, selamat pagi. Semoga apa yang nanti akan saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih untuk yang telah mengklik video ini. Hari ini di pertemuan ketiga kita akan berbicara tentang opini publik dan citra perusahaan. Bagi seorang public relations, opini publik merupakan salah satu faktor penggerak dari pesan yang akan dia sampaikan. Seorang PR yang baik, dia dapat membuat strategi komunikasi berdasarkan opini publik yang dia ketahui, dia dapatkan, dan beredar di masyarakat. Opini publik itu dapat diciptakan dan dapat juga diikuti oleh seorang public relations tergantung dari tujuan yang dilakukan public relations tersebut atau public relations tersebut ingin menciptakan opini publik yang baik. Tentu semua itu berdasarkan strategi yang harus dibuat oleh public relations itu. Tujuannya adalah untuk membuat citra positif untuk perusahaannya, lembaganya, atau organisasinya. Citra yang positif itu dapat sangat mempengaruhi keberadaan perusahaan dalam lingkungan-lingkungan tertentu. Dan citra positif juga akan mempengaruhi masa depan perusahaan, masa depan dari kebijakan para milik perusahaan atau pemangku kepentingan, dan juga masa depan dari produk-produk perusahaan. Banyak sekali PR-PR yang berlomba-lomba untuk menciptakan citra positif. Tetapi sangat sedikit PR yang dia menciptakan citra positif itu dengan membuat strategi komunikasi yang baik dan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaannya dan kebutuhan dari lingkungannya. Ya, karena PR merupakan sebuah jembatan. Jembatan yang akan menghubungkan antara perusahaan dengan pabriknya. Pabrik yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda akan sangat banyak opininya. Nah, opini publik inilah yang ditangkap oleh public relations dan dijadikan pesan untuk menciptakan hubungan baik antara perusahaan dan lingkungannya. Dan public relations juga akan menangkap opini dari perusahaan dan diteruskan kepada masyarakat. Sehingga yang diharapkan adalah reputasi perusahaan meningkat. Dengan meningkatnya reputasi perusahaan, maka citra perusahaan pun akan meningkat menjadi lebih baik. Perusahaan yang memiliki citra yang sangat baik akan memiliki masa depan yang lebih cerah. Ya, para pemangku kepentingan akan lebih mudah untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut. Para konsumen akan meningkatkan kepercayaannya terhadap produk-produk perusahaan tersebut. Bahkan bila citra perusahaan itu sangat kuat, maka tidak ada yang bisa mengganggu kinerja dari perusahaan tersebut. Ya, oleh karena itu kita akan memulai dengan opini publik, kemudian citra perusahaan. Ya, opini publik. Opini adalah sentra dari aktivitas manusia yang memiliki pengaruh pada perilaku manusia. Istilah opinion yang diterjemahkan menjadi opini didefinisikan oleh Khatib dan Center sebagai pengekspresian suatu sikap. Ya. Jadi menurut Khatib dan Center itu opini merupakan pengekspresian dari suatu sikap. Sikap apa? Sikap dari publik itu sendiri. Publik yang tidak suka akan memiliki sikapnya sendiri.
Publik yang menyukai akan memiliki sikapnya sendiri. Publik yang menginginkan perubahan pada perusahaan itu akan memiliki sikapnya sendiri. Atau publik yang di luar dari sasaran perusahaan pun itu bisa menjadi opini publiknya sendiri. Bahkan perusahaan-perusahaan di luar perusahaan yang berhubungan dengan public relations, perusahaan tersebut itu pun memiliki opininya sendiri, sikapnya sendiri. Stakeholder yang berhubungan dengan perusahaan juga memiliki sikapnya sendiri. Ya, jadi sikap ini sangat penting karena setiap perusahaan atau setiap stakeholder itu membutuhkan kekuatan opini ini agar mereka dipilih oleh publiknya, diikuti oleh publiknya. Ya, kekuatan itulah yang membuat mereka masih hidup sampai sekarang. Contohnya adalah media massa. Media massa memiliki opini publik yang masing-masing. Ya, selain media massa berperan dalam menciptakan opini publik, mereka pun memiliki publiknya sendiri-sendiri. Dan mereka pun menanamkan dan mempertahankan opini mereka, sikap mereka terhadap publiknya. Sehingga publiknya akan tetap memilih mereka. Nah, itulah kenapa Fatih Kasihar mengatakan bahwa opini didefinisikan sebagai pengekspresian suatu sikap. Ya, contohnya pengekspresian suatu sikap adalah tindakan kita menolak untuk menggunakan produk tertentu, atau malah kita membeli produk itu tanpa kita melihat kebutuhan kita, atau malah kita membeli produk itu untuk melihat kelebihan dan kekurangan produk itu kemudian nanti kita sampaikan dalam review misalnya. Jadi ekspresi dari suatu sikap dalam opini ini sangat banyak, sangat beragam, dan hal itu tergantung dari bagaimana publiknya memaknai opini yang didapatkan. Ya, opini juga diartikan sebagai pendapat atau pandangan tentang suatu persoalan. Ketika seseorang beropini terhadap suatu permasalahan yang sama, akan menimbulkan penilaian yang berbeda. Hal itu dikarenakan opini memiliki sifat subjektif yang artinya menurut pandangan sendiri-sendiri. Ya, jadi opini publik yang harus dipahami adalah pandangan setiap manusia itu berbeda-beda. Meskipun publik memiliki karakteristik yang sama, tetapi pandangan mereka berbeda-beda. Karena setiap manusia itu pada dasarnya selalu mempersepsi sesuatu berdasarkan keinginannya sendiri, pemahamannya, pengetahuannya yang itu jelas berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, meskipun karakteristik mereka sama, contohnya kita mau breakdown dari umur, ya karakteristik umur mereka sama. Misalnya umurnya 25 tahun semua atau 24 tahun semua, tapi opini masing-masing dari orang itu juga pasti berbeda-beda. Meskipun secara karakteristik mereka sama umurnya. Atau misalnya kita mau mengklasifikasikan dari gender, atau dari pekerjaan, atau dari pendidikan. Secara karakteristik mungkin mereka sama, tapi secara opini mereka itu pasti berbeda. Karena pengalaman mereka berbeda. Cara mereka memaknai sesuatu pun berbeda. Cara mereka memaknai sesuatu lah yang akan mempengaruhi pengetahuan mereka, yang akan mempengaruhi bagaimana mereka memberikan ekspresi terhadap opini, sehingga nanti opini itu menjadi opini publik. Begitu. Oke, lanjut. Opini publik dapat dipergunakan untuk menandakan setiap pengumpulan pendapat yang dikemukakan individu-individu.
Opini publik sering digunakan untuk menunjuk kepada pendapat-pendapat kolektif dari sejumlah besar orang. Suatu isu baru dikatakan sebagai opini publik setelah masyarakat mengungkapkannya. Berbeda dengan kerumunan, publik lebih merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Ya, jadi seperti yang tadi saya bilang, publik itu memiliki perbedaan. Meskipun karakteristiknya sama, mereka bukan dan seringnya bukan dari satu kerumunan, opini mereka itu justru lebih berpengaruh karena penciptaan opini publik yang lain. Karena jika sudah ada dalam satu kerumunan, contohnya komunitas, opininya pasti akan diarahkan sesuai dengan tujuan dari komunitas itu. Begitu. Interaksi terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi, seperti pembicaraan pribadi berantai, melalui desas-desus, melalui surat kabar, radio, televisi, dan film. Ya. Alat-alat penghubung ini memungkinkan publik mempunyai pengikut yang lebih luas dan lebih besar jumlahnya. Publik dapat didefinisikan sebagai sejumlah orang yang mempunyai minat, kepentingan, atau kegemaran yang sama. Ya. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini, itu akan mempermudah justru untuk memperbesar opini publik dia sendiri. Dia mencari berbagai macam orang yang memiliki opini yang mungkin mirip-mirip dengan dia, yang mungkin akan mendukung atau memperkuat opininya dengan bantuan media sekarang, media sosial, media massa, media baru. Itu akan lebih mempercepat lagi dia untuk mendapatkan dukungan. Nah, dukungan opini ini berbeda dengan komunitas. Karena biasanya pendukungan opini ini bersifat sukarela, yang mungkin saja tersebar, atau mungkin dikelompokkan, atau mungkin mereka hanya ikut-ikutan karena memiliki pandangan yang sama tadi. Gitu. Jadi opini publik itu sangat sulit untuk dikendalikan bila seorang public relations tidak mau memahami bagaimana publik berbicara, publik berpikir, dan kebutuhan publik itu apa. Public relations dipergunakan untuk mempengaruhi publik dan untuk membentuk serta membina opini publik. Ya. Dari sini kemudian opini publik menemukan urgensinya baik dalam politik, sosial, dan ekonomi. Jadilah opini publik sebagai kekuatan di antara institusi pemerintah dan hukum di negara terbuka, khususnya Indonesia. Ya, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu faktor opini publik ini menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh seorang public relations. Selain bertugas untuk mengetahui, public relations juga bertugas untuk mempengaruhi publik dengan dan untuk membentuk serta membina opini publik itu. Apakah opini publik bisa dibentuk? Tentu bisa. Tapi tidak dibentuk dengan sembarangan. Ya. Kemudian, public relations dan opini publik. Public relations dalam suatu fungsi manajemen yang menilai sikap publik, menunjukkan kebijaksanaan dan prosedur dari individu atau organisasi atas dasar kepentingan publik dan melaksanakan rencana kerja untuk memperoleh pengertian dan pengakuan dari publik. Tujuan public relations adalah menciptakan opini publik yang favorable tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh badan yang bersangkutan. Di dalam public relations terdapat suatu kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian, goodwill,
kepercayaan, penghargaan pada dan dari publik suatu badan atau perusahaan khususnya masyarakat. Kemudian untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara sesuatu perusahaan dengan publiknya, usaha untuk memberikan dan menanamkan kesan yang menyenangkan sehingga akan timbul opini publik yang menguntungkan bagi keberlangsungan perusahaan. Ya. Di opini publik itu akan berpengaruh terhadap keberlangsungan dari sebuah perusahaan. Opini publik dijumpai di antara publik dan sekelompok yang berkomunikasi yang memiliki kepentingan yang sama. Ya, saya perlu jelaskan bahwa kepentingan mereka itu pasti saling mendukung. Meskipun mereka bukan berasal dari satu kelompok yang sama. Gitu. Mereka secara kolektif menganut pandangan tentang suatu isu, mengapa isu itu menjadi perhatian, dan apa yang harus dilakukan dalam isu itu. Proses ini berlangsung secara terus-menerus dan tidak bisa dihentikan. Opini merupakan pernyataan penilaian tentang sebuah objek dalam situasi tertentu atau dalam keadaan tertentu. Opini cenderung merefleksikan sikap individu, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek dari situasi yang ada. Contohnya, situasi yang ada dan situasi yang sama. Misalnya itu kegiatan kampanye atau kegiatan bencana kebencanaan. Ya. Misalnya bakti sosial. Nah, kegiatan-kegiatan itulah yang merupakan salah satu faktor adanya opini yang sama dan lain sebagainya. Misalnya banjir, banyak lingkungan-lingkungan atau aspek-aspek atau situasi-situasi yang dirasakan oleh banyak orang, yang pernah dirasakan oleh banyak orang, dan mereka memiliki pandangan yang sama tentang itu. Itulah yang mempengaruhi opini publik. Jadi, opini publik sangat penting dipahami sebelum seorang public relations itu membuat sebuah strategi komunikasi. Strategi komunikasi harus sesuai dengan kebutuhan publiknya agar strategi tersebut sukses menjalankan dan mencapai tujuan. Sedangkan perusahaan atau public relations yang tidak mementingkan opini publik dan langsung membuat sebuah perencanaan strategi untuk berhadapan dengan publik, itu akan sangat sulit mengendalikan publik itu sendiri. Karena karakteristik publik itu kan berbeda-beda. Simpelnya seperti ini. Jika ingin publik mengikuti kita harus tahu apa yang diinginkan oleh publik dan kita menyediakan apa yang disediakan oleh publik itu. Memang mungkin tidak semuanya kita bisa sediakan, tapi setidaknya sebagian besar dari keinginan publik yang mengarah pada perusahaan kita, organisasi kita, atau lembaga kita dapat menyediakannya. Karena jika publik itu mendapatkan apa yang mereka miliki, apa yang mereka inginkan dari kita, mereka akan lebih mengarahkan pandangannya pada kita. Disitulah nanti public relations akan mengarahkan mereka untuk menciptakan reputasi, untuk lebih meningkatkan kepercayaan mereka pada perusahaannya. Begitupun public relations akan membuat publik yakin dan percaya serta menunjukkan bagaimana sebuah perusahaan atau lembaga dapat dipercaya oleh publik. Jadi semuanya harus sinkron karena ini merupakan hubungan saling menguntungkan.
Ya, seorang public relations langsung menciptakan hubungan saling menguntungkan antara kedua belah pihak, antara perusahaan, lembaga, organisasi dengan publik. Jika hanya salah satu faktor saja, salah satu saja yang diuntungkan, maka tidak akan ada terjadinya keberlangsungan, sehingga tidak akan terciptanya reputasi yang baik. Dengan tidak terciptanya reputasi yang baik, maka citra pun tidak akan terbentuk. Karena setelah citra baik itu terbentuk, yang harus berikutnya dipikirkan oleh PR adalah bagaimana menjaga citra itu tetap baik. Kalau hanya mementingkan opini publik sesaat saja, maka seorang public relations tidak akan bisa mencapai keberlangsungan citra positif perusahaan. Mungkin itu hanya akan menjadi pandangan sesaat saja. Sedangkan yang diharapkan oleh perusahaan adalah pandangan yang berkelanjutan. Ya, beginilah kenapa tadi KTPN Center dan beberapa peneliti lain mengatakan bahwa public relations bertugas untuk selain untuk menciptakan, tapi juga untuk mengelola dan menjaga opini publik itu agar tetap berada pada perencanaan yang direncanakan oleh public relations. Jadi semuanya itu adalah by design dari PR itu sendiri. Ya, keberlangsungan dan keberlanjutan perusahaan ditentukan dari bagaimana seorang public relations dapat melihat publik perusahaan itu membutuhkan, perusahaan itu membutuhkan, dan seperti apa dan apa yang harus dilakukan. Terkadang tidak semua hal yang berhubungan dengan eh, event itu cocok untuk menciptakan opini publik atau untuk membuat publik mendukung perusahaan. Tergantung bagaimana kebutuhan publik dan usahakan dalam menciptakan strategi komunikasi dalam opini publik dan menciptakan sebuah strategi-strategi untuk menciptakan reputasi dan citra. Public relations benar-benar memikirkan kebutuhan publiknya, sediakan saja yang dibutuhkan. Kalau memang publiknya itu membutuhkan eh, acara kesehatan, ya sediakan saja acara kesehatan. Tidak perlu asal acara musik gitu. Ketika publiknya butuh pelatihan untuk meningkatkan pertanian, ya sediakan itu. Tidak usah memberikan pelatihan-pelatihan tidak dibutuhkan oleh oleh masyarakatnya, oleh publiknya, dan lain sebagainya. Atau ketika publiknya membutuhkan produk yang lebih aman, ya perusahaan harus mendukung itu agar publiknya juga merasa aman terhadap perusahaan itu dan lain sebagainya. Ya. Kemudian citra perusahaan. Ini adalah goals dari public relations. Tapi bukan hanya tercipta, tapi harus dipahami. Selain dipahami juga harus bisa dijaga keberlanjutannya. Karena citra yang baik akan mendukung masa depan perusahaan. Oke, citra adalah perasaan, gambaran diri publik terhadap perusahaan, organisasi atau lembaga, kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang, atau organisasi. Citra sengaja diciptakan akan bernilai positif. Citra itu sendiri merupakan salah satu aset terpenting dari suatu perusahaan atau organisasi. Citra perusahaan diperlukan untuk mempengaruhi pikiran pelanggan melalui kombinasi dari periklanan, public relations, bentuk fisik atau produk, publisitas, dan berbagai pengalaman aktual selama menggunakan barang dan jasa dari perusahaan, lembaga atau organisasi.
Jadi setiap komponen yang dimiliki oleh perusahaan itu dapat menjadi bagian dari pembentukan citra perusahaan. Dan idealnya seperti itu. Bukan hanya satu dua saja, tapi semuanya bergerak. Bukan saja dari divisi PR-nya saja, tapi semua divisi pun harus ikut serta dalam menciptakan citra positif perusahaan. Karena keberlangsungan perusahaan akan berpengaruh pada citra positif perusahaan dan akan berpengaruh pada masa depan karyawannya, masa depan pemimpinnya, masa depan yang lain. Ya, citra perusahaan adalah kesan, perasaan, dan gambaran dari publik terhadap perusahaan. Kesan yang sengaja diciptakan dari suatu objek, orang-orang, atau organisasi. Ya, jadi citra itu sengaja diciptakan oleh seorang public relations untuk kepentingan dan keberlanjutan dari kepentingan publik, kepentingan pemilik perusahaan, atau pemangku kepentingan dan kepentingan perusahaan itu sendiri. Persepsi seseorang terhadap perusahaan didasari atas apa yang mereka ketahui atau mereka kira tentang perusahaan yang bersangkutan. Citra perusahaan menjadi salah satu pegangan bagi banyak orang dalam mengambil berbagai macam keputusan penting. Seperti contohnya, membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Pabriknya disebut konsumen. Atau berlangganan. Atau disebut pelanggan tetap. Itu beda dengan konsumen yang hanya membeli. Yang mungkin dia hanya membeli sekali. Pelanggan dia beli benar-benar terus-terusan. Atau yang paling ditunggu oleh perusahaan karena citranya positif adalah merekomendasikan kepada orang. Jadi dengan citra positif perusahaan itu, perusahaan tidak perlu lagi melakukan promosi. Karena yang akan mempromosikan perusahaan adalah publiknya sendiri. Itulah kenapa perusahaan itu harus mementingkan keinginan publik. Dia bisa menyediakan itu dan bisa buat publik mendukung dia, maka dia tidak akan perlu lagi biaya promosi yang besar-besar. Dia tidak perlu lagi capek-capek memikirkan apakah barang dan jasa dia akan digunakan. Bukan hanya saja digunakan, tapi direkomendasikan bukan sama publik ketika citranya positif. Dan hal ini akan mempermudah kinerja dari perusahaan. Perusahaan tidak akan lagi berpikir tentang bagaimana barang yang akan dibeli, tapi akan berfokus pada kreativitas dan masa depan perusahaan. Itu akan mempermudah kinerja dari perusahaan. Namun ingat, citra ini tidak dibentuk dan terbentuk dalam sangat singkat, tidak. Waktunya sangat panjang. Oleh karena itu harus masuk pada strategi inti perusahaan. Perusahaan yang memahami citra itu penting akan menyediakan, akan memasukkan juga pembentukan citra ini dalam strategi utama perusahaan. Karena ketika citra yang terbentuk dengan baik, maka perusahaan itu selalu berhasil untuk mempertahankan dan menciptakannya. Kemudian setelah itu harus dikelola dengan baik citra itu. Oke, ada berbagai jenis citra, ya, citra bayangan, citra yang melekat pada orang atau anggota organisasi, dan citra yang dianut oleh orang dalam mengenai pandangan luar tentang citra bayangan itu hampir selalu tidak tepat atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Jadi citra bayangan ini hanya dilihat berdasarkan persepsi dia sendiri, tapi dia belum melihat kenyataannya benar atau tidak. Ya, kemudian citra yang berlaku keduanya. Kebalikan dari citra bayangan atau pandangan yang dianut oleh pihak-pihak luar yang mengenai suatu organisasi. Ya.
Kemudian citra yang diharapkan. Suatu citra yang diinginkan oleh pihak manajemen. Citra ini juga tidak sama dengan citra yang sebenarnya. Biasanya citra yang diharapkan itu lebih baik atau lebih menyenangkan daripada citra yang ada. Kemudian citra perusahaan atau corporate image. Citra dari suatu organisasi secara keseluruhan, suatu badan usaha yang memiliki citra perusahaan positif lebih mudah menjual produk dan jasa. Kemudian yang terakhir adalah citra majemuk. Banyaknya jumlah pegawai, cabang, atau perwakilan dari sebuah perusahaan secara keseluruhan. Jadi citra dapat terbentuk dari berbagai macam hal. Seorang public relations harus benar-benar memikirkan bagaimana citranya itu dapat dikelola dengan baik, dengan memperhatikan kepentingan dari publik utama perusahaan, publik pemangku kepentingan, dan publik perusahaan secara mendalam. Dengan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh publik, maka public relations bisa menciptakan reputasi yang baik untuk perusahaan, sehingga nanti citra positif itu akan terbentuk dengan baik. Ya. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan hari ini. Apa yang saya sampaikan hanya adalah contoh perkuliahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.